Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Wahyu Agung Nugroho. Saya guru matematika di SMA Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya sendiri, yaitu di SMA Negeri 2 Temanggung dengan moda daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang di Temanggung sedang musim hujan ya. Jadi kadang panas, kadang hujan. Oleh karena itu, pesan Pak Wahyu, jaga kesehatan dengan bagaimana menjaganya? Dengan makan makanan yang bergizi, kemudian tidak tidur terlalu malam, dan tetap rajin berolahraga supaya kondisi tubuh terjaga. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya Pak Wahyu pastikan semuanya jaringan yang digunakan semua dalam keadaan baik tanpa gangguan. Kalau jaringan yang dipakai semua dalam keadaan baik, acungkan kedua jempol ke depan. Ya. Ya. Alhamdulillah, berarti semua jaringan yang dipakai dalam keadaan baik. Semoga nanti sampai pembelajaran berakhir tidak ada kendala terkait dengan jaringan yang dipakai. Pak Wahyu minta tolong untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dinta telah memimpin berdoa. Untuk absen, nanti bisa diisi di link Google Form yang sudah Pak Wahyu kirim. Dan sekalian Pak Wahyu juga cek, untuk yang tidak hadir, hari ini adalah Clarista ya, karena tadi sudah izin karena sakit. Yang lain masuk. Betul ya Clarista yang tidak masuk ya? Iya, betul. Ya. Lalu untuk kelengkapan belajar, apakah semua sudah dibawa buku paket? Siap, sudah. Bisa ditunjukkan buku paketnya? Ya, Ini, Pak. buku paket. LKPD sudah di print ya, yang kemarin sudah dikirim via grup kelas. Sudah. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar masih tentang statistik. Pertemuan yang ketiga, pertemuan yang pertama kemarin, mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertemuan kedua, masih tentang penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Pak Wahyu tampilkan dulu untuk PPT-nya ya. Ya. Jadi yang pertama kemarin sudah tentang penyajian data, yaitu data dalam tabel distribusi frekuensi. Pertemuan kedua masih tentang penyajian data, yaitu mempelajari tentang histogram dan poligon frekuensi. Kali ini kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Yang ini ada warna kuning ini. Pemusatan data dikhususkan pada menentukan mean atau rata-rata. KD dan IPK-nya, KD itu kompetensi dasar, kemudian IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Minta tolong untuk KD.2 bisa dibacakan, PV. Baik, Pak. Untuk KD 3.2 yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama,
siswa mampu menentukan min data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis min dari data yang disajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min dari data dalam tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi dengan benar. Itu antara lain tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Lalu untuk langkah pembelajaran, yang pertama nanti disajikan masalah berkaitan dengan menentukan rata-rata atau min dari tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi pada LKPD yang sudah kalian cetak. Penilaian pembelajaran nanti yang pertama adalah penilaian sikap meliputi sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan meliputi evaluasi dan tugas. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nanti Pak Wahyu akan menilai presentasi dan diskusi pada masing-masing kelompok. Selanjutnya adalah literasi. Untuk mendukung atau memajukan budaya literasi di sekolah kita, maka setiap pembelajaran harus disisipi atau ada literasinya agar menumbuhkan sikap atau menumbuhkan minat para siswa untuk membaca. Ya, ini minta tolong dibacakan, yang lain menyimak. Silahkan dibacakan, Vivi. Baik, Pak. Literasi saya gemar membaca. Rata-rata durasi orang Indonesia main HP sekitar 5,5 jam sehari, tertinggi di dunia. Berikutnya adalah persepsi, mengingat kembali terkait materi yang sudah dipelajari, yang digunakan nanti untuk mendukung menghitung rata-rata yang akan kita pelajari. Diberikan tabel distribusi frekuensi. Ada pertanyaan, berapakah panjang kelas dari data di samping? Yang berikutnya pertanyaannya, berapakah titik tengah kelas kedua? Silahkan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Mungkin Saya, Dinta Pak. mau menjawab. Ya, silakan Dinta. Berapakah panjang kelas dari data di samping? Panjang kelas itu 10, Pak. Penyajian data dalam bentuk histogram. Ada dua pertanyaan juga. Pertanyaan yang pertama, ada berapa banyak kelas pada histogram di samping? Pertanyaan kedua, berapakah batas bawah dan batas atas kelas ketiga? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Siapa ini? Afkar. Ya, silakan Afkar. Ada berapa banyak kelas pada histogram di samping? Ada 7 kelas. Berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi. Ada pertanyaan yang pertama, ada berapa banyak kelas pada poligon frekuensi di samping? Yang kedua, berapa batas bawah dan batas atas kelas pertamanya? Silahkan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan Farah. Yang pertama, ada berapa banyak kelas pada poligon frekuensi di samping? Pada poligon frekuensi di samping ada 6 kelas. Selanjutnya ada pretest. Pretest untuk mengukur kemampuan awal dari kalian. Silahkan dikerjakan. Untuk linknya juga sudah Pak Wahyu kirim di grup kelas ya. Silahkan dibuka linknya, silahkan dikerjakan, difoto saja, kemudian dikirimkan gambarnya ke link yang sudah ada. Waktu mengerjakan 7 menit. Silahkan dikerjakan. Ya, ini sudah ada yang ngirim 1. Silahkan yang lain segera dikirim kalau sudah selesai mengerjakan. Ya, waktu mengerjakan sudah habis dan sudah Pak Wahyu lihat di Google Form-nya juga sudah mengerjakan semua. Kita lanjutkan. Silahkan amati permasalahan berikut dari kegiatan 1. Atta, Pak Wahyu minta tolong dibacakan permasalahan pada kegiatan 1. Baik, Pak. Guru berbeda mengajar 2 kelas yang berbeda. Guru kelas A adalah Ahmad dan kelas B adalah Pak Bondan. Dengan beda metode mengajar. Siswa dari kedua kelas tersebut mengikuti ujian yang sama pada akhir semester. Ya, dari permasalahan 1 pada kegiatan 1,
Kira-kira apa yang ada di pikir kalian terkait permasalahan ini? Kira-kira apa? Saya, Pak. Ya, silakan Rona. Menurut saya, kelas Pak Bondan lebih baik daripada kelas Pak Ahmad. Karena nilainya di bawah 50 di kelas A lebih banyak dari kelas B. Ya, itu pendapat dari Rona. Ada pendapat yang lain? Saya, Pak. Siapa ini? Adela. Ya, Adela. Silakan. Sepertinya metode mengajar Pak Ahmad lebih baik karena yang nilainya 80 sampai 89 ada 8 anak. Sedangkan di kelas Pak Bondan hanya 3 anak. Dari ketiga pendapat tadi, mana yang paling benar? Yang mencari rata-rata dulu, Pak. Permasalahan yang berikutnya, permasalahan kegiatan 2 ya. Kegiatan 2, ini permasalahannya sama, yaitu mencari atau menentukan rata-rata, tapi dari penyajian data yang berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, permasalahan pada kegiatan 3, ini juga masih sama, mencari atau menentukan min atau rata-rata pada penyajian data yang disajikan dalam bentuk apa ini? Poligon, frekuensi. Penyajiannya adalah dalam bentuk poligon frekuensi. Nanti pada saat melihat atau menonton video, silakan dicatat informasi apa yang diperlukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan rataan atau rata-rata atau mean untuk data kelompok. Ya, jelas ya tadi yang disampaikan? Bisa dipahami ya? Jelas, Pak. Bisa. Jelas. Selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan atau apa itu persoalan yang ada di LKPD. Permasalahan yang ada di LKPD diselesaikan dengan diskusi kelompok. Kelompok pertama itu Rona, Hanifah, Andin, Nabila, dan Vivi. Kelompok kedua Meta, Clarista, Atta, Andika, dan Hanifah. Kelompok ketiga Farah, Adela, Rifna, Afkar, dan Rita. Untuk kelompok kedua karena Clarista tadi izin, berarti hanya ada 4 anggota yaitu Meta, Atta, Andika, dan Hanifah. Untuk diskusi nanti waktunya adalah 20 menit. Kemudian ada 3 permasalahan yang ada di LKPD. Lalu kalau sudah selesai didiskusikan, dipresentasikan dengan cara difoto hasilnya lalu dipindah ke PPT untuk dipresentasikan. Bisa dipahami? Jawa. Siapa? Siap. Pak Wahyu masukkan ke breakout room ya. Ditunggu sebentar. Siapa? Nanti kalau ada perintah join, Oke, Pak. silahkan join saja. Mutiara kelompok berapa tadi? Saya kelompok 1, Pak. Kelompok. Baik, di sini kita akan membahas materi yang mungkin nanti kita akan sampaikan saat presentasi. Oh Pak, nanti kita juga presentasi Pak. Ya, presentasi. Ini kelompok 1 nanti mempresentasikan permasalahan di kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 ya. Ya. Ya Pak, siap. Oke teman-teman, sekarang ambil dulu LKPD-nya. Sudah pada dapat LKPD semua ya? Ya, baik. Di sini kita membahas dulu untuk soal yang nomor 1. Buka untuk kegiatan yang pertama, yaitu menentukan rata-rata kelas A. Di sini bisa kita lihat ya, ada kelas interval, frekuensi, titik tengah, dan juga F dikali XT. Dari nomor yang pertama yaitu 20, kelas yang pertama yaitu 20 sampai 29, itu frekuensinya 1. Halo, Pak. Kelompok 2, ada yang ditanyakan terkait permasalahan pada LKPD? Belum, Pak. Apa namanya ini? Yang ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Belum. Masih lancar. Dilanjutkan ya. Silakan dilanjutkan. Pak Wahyu pindah ke kelompok 3 terlebih dahulu. Baik, Pak. Tetap semangat. Semangat selalu.
Baik, ya Pak. Dan kita masukkan rumus ya. X Afkar. sigma X Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma F dikali XT dibagi sigma F. Hasilnya yaitu 2852,5 dibagi jumlah frekuensinya yaitu 45. Hasilnya yaitu 63,39. Selanjutnya menentukan rata-rata kelas B. Halo teman-teman. Jadi untuk yang nomor 2 itu kita bisa menghitung ketemunya 60,18. Apakah sudah paham teman-teman semuanya? Paham ya? Oke. Halo kelompok Untuk 1. yang nomor 3 bisa dibaca. Halo Pak. Iya. Ada yang bisa Pak Wahyu bantu? Sudah Pak, kami hanya langsung masukkan ke PPT-nya. Ya. Nggak ada kendala, nggak ada masalah ya? Tidak ada Pak. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Siapa? Silakan dilanjutkan diskusinya. Untuk waktu diskusi tinggal 5 menit lagi. baik Pak. Baik, Pak. Tetap semangat. Baik, Pak. Ya, sudah semua masuk di ruang utama ya. Ya Pak. Sudah, Pak. Ya, saatnya presentasi untuk masing-masing kelompok. Presentasi yang pertama pada permasalahan kegiatan yang satu yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Yes. Perwakilan dari kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Bareng Pak. Ya, silakan. Pipi, dipimpin oleh Pipi, silakan. Baik Pak, sebelumnya teman-teman izin share screen. Siap. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Sudah terlihat ya? Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu akan mempresentasikan bersama juga teman-teman saya terkait dengan rata-rata dan dari tabel distribusi frekuensi yang beranggotakan Rona, Mutiara, Andin, Nabila, dan saya sendiri. Paparan yang pertama, saya persilakan untuk Mutiara. Ya, jadi guru berbeda mengajar dua kelas yang berbeda. Guru kelas A adalah Pak Ahmad dan kelas B adalah Pak Bondan dengan beda metode mengajar. Siswa dari kedua kelas tersebut mengikuti ujian yang sama pada akhir semester. Berikut hasil ujian dari kedua kelas. Ya, bisa dilihat tabelnya. Kemudian ada nomor 1, hitunglah mean dari masing-masing kelompok. Dan kedua, dari hasil jawaban nomor 1, menurut kalian apakah metode guru yang satu lebih baik dari metode guru lainnya? Jelaskan alasan dari jawabanmu. Ya, pembahasan yang pertama adalah menentukan rata-rata dari kelas Pak Ahmad, dari kelas interval 20 sampai 29 dengan frekuensi 1, dan titik tengahnya adalah 24,5. Kemudian dicari F kali XI-nya adalah 24,5. Dari kelas interval 30 sampai 39, frekuensinya 3, titik tengahnya 0,5. F kali X-nya 103,5. Kelas interval 40 sampai 49, frekuensinya 6, titik tengahnya 44,5. F kali X-nya 267. Kelas interval 50 sampai 59, frekuensi 6, titik tengahnya 54,5. F kali X 327. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan yaitu menurut kelompok kami, metode mengajar Pak Ahmad di kelas A lebih baik dari metode mengajar Pak Bondan di kelas B. Hal ini dikarenakan ketika kedua kelas tersebut mengerjakan ujian yang sama, diperoleh nilai rata-rata kelas A lebih besar daripada nilai rata-rata kelas B. Ya, itu tadi hasil diskusi kelompok dari kelompok 1 ya. Untuk yang menanggapi
dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 menanggapi dari apa yang sudah dihasilkan diskusi kelompok dari kelompok 1. Silakan, siapa yang mau mewakili kelompok 2? Ya, Pak. Ya, silakan Atta. Saya setuju dengan hasil kerja kelompok 1, Vivi dan teman-teman. Jawabannya sangat tepat sesuai dengan yang dikerjakan bersama saya dan teman-teman. Ya, Atta setuju dengan hasil yang diperoleh dari kelompok 1 karena diskusi kelompok dari kelompok 2 juga hasilnya sama ya. Ya. Ya, terima kasih Vivi. Boleh dimulai, Pak? Silakan dimulai. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nita, Clarista, Atta, Andika, dan Hanifah ingin mempresentasikan tentang rata-rata dari histogram. Baik, untuk pembahasannya, data dalam bentuk histogram diubah menjadi tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nah, yang pertama membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk kelas interval 56 sampai 58, frekuensinya ada 2, titik tengahnya 57, F kali XT-nya 114. Untuk kelas interval 59 sampai 61, frekuensinya 5, titik tengahnya 60, dan frekuensi kali titik tengahnya 300. Untuk menghitung rata-ratanya, bisa menggunakan rumus sigma frekuensi dikali titik tengah per frekuensi, sigma frekuensi. Sama dengan 3.219 dibagi 48, hasilnya 67,0625. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Jika ada yang mau menanggapi, presentasi dari kelompok 2 adalah kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3, silakan ditanggapi apa yang sudah disajikan oleh kelompok 2. Saya Pak mau menanggapi. Ya, silakan. Farah. Saya setuju dengan hasil yang disampaikan kelompok 2 karena hasilnya itu sama dengan kelompok kami. Ya, sama ya ternyata Iya, hasil dari sesuai. diskusi kelompok 2, hasil dari diskusi kelompok 3 juga sama hasilnya. Terima kasih untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan 3, yaitu mengenai main dari poligon frekuensi. Anggota kelompok 3 yaitu ada Farah, Adela, Rifna, yaitu saya sendiri, Dinta, dan Afkar. Selanjutnya yaitu pada kegiatan 3, nilai ulangan harian matematika kelas 12 MIPA 5 disajikan dalam poligon frekuensi di bawah ini. Tentukan rata-ratanya. Dari poligon frekuensi samping dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. 1. Terdapat 6 kelas data. 2. Titik tengah interval tiap-tiap kelas adalah nilai-nilai yang terdapat di sumbu X, yaitu nilai. 3. Frekuensi tiap kelas dapat dilihat dari nilai di sumbu Y, yaitu F, yang bersesuaian dengan titik tengah interval tiap kelas. Selanjutnya kita ke pembahasan. Data dalam bentuk poligon diubah terlebih dahulu menjadi tabel distribusi frekuensi, dilanjutkan menghitung mean diperoleh, yaitu yang pertama kita membuat tabel distribusi frekuensi. Pada kelas interval pertama yaitu 71 sampai 75, frekuensinya yaitu 2, kemudian titik tengahnya 73, kemudian F dikali XT-nya 146. Pada kelas kedua,
76 sampai 80, frekuensinya 4, nilai tengahnya 78, F dikali XT-nya 312. Kemudian jumlah seluruh frekuensinya yaitu 40. Lalu jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah secara keseluruhan menghasilkan 3.438. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma F dikali nilai tengah dibagi sigma F sama dengan 3.438 dibagi 40, hasilnya yaitu 85,955. Sekian presentasi dari kelompok 3, adakah yang mau menanggapi? Terima kasih Rifna. Silakan yang mau menanggapi, karena tadi kelompok 2 sudah menanggapi, kelompok 3 juga sudah menanggapi, sekarang kelompok 1 yang menanggapi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 sudah berdiskusi menyelesaikan permasalahan pada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 pada LKPD. Selanjutnya adalah kita bahas bersama apakah dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi benar atau salah. Pembahasan pada kegiatan 1 untuk menentukan metode mengajar dari guru kelas pertama yaitu kelas A dan kelas kedua yaitu kelas B. Untuk menentukan mana metode mengajar yang terbaik adalah menentukan rata-rata pada masing-masing kelas. Langkah pertama adalah menentukan nilai tengah ya. Menentukan nilai tengah. Nilai tengah untuk kelas pertama itu 24,5. Kemudian kelas kedua 34,5. Seterusnya 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, dan kelas terakhir nilai tengahnya 84,5. Lalu mengalihkan nilai tengah pada masing-masing kelas dengan frekuensi diperoleh untuk hasil perkalian nilai tengah dan frekuensi pada kelas A itu 24,5, 103,5, 267, 327, 709,5, 745, 676. Lalu dijumlahkan diperoleh 2.852,5. Sedangkan untuk kelas B hasil perkalian antara nilai tengah dengan frekuensinya adalah 24,5, 69, 178, 708,5, 967,5, 447, 253,5. Lalu dijumlahkan diperoleh hasil 2.648 sehingga rata-rata kelas A diperoleh dengan membagi nilai 2.852,5 dibagi dengan 45 diperoleh nilai 63,39. Selanjutnya rata-rata kelas B diperoleh dari pembagian antara 2.648 dengan 44 diperoleh 60,18. Dari sini terlihat bahwa rata-rata kelas A dari hasil ujian itu lebih besar ya. Sehingga metode mengajar yang digunakan oleh Pak Ahmad di kelas A lebih baik karena rata-rata hasil ujiannya lebih baik. Berikutnya pada kegiatan kedua itu penyajian data dalam bentuk histogram. Sehingga histogram tersebut harus diubah dulu ke tabel distribusi frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensi dari histogram, kemudian menambahkan kolom nilai tengah dan perkalian antara
nilai tengah, dan frekuensinya. Dan diperoleh jumlah dari perkalian nilai tengah dengan frekuensi, nilainya adalah 3.219 dengan jumlah frekuensi 48. Sehingga rata-rata dari histogramnya adalah 3.219 dibagi dengan 48, hasilnya adalah 67,0625. Ini juga sama ya dengan hasil diskusi masing-masing kelompok. Sama, Pak. Sama. Kita lanjut untuk kegiatan yang ketiga. Pada kegiatan yang ketiga diberikan juga penyajian data. Penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi untuk menentukan atau mencari min atau rata-rata dari poligon frekuensi. Terlebih dahulu juga harus diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensinya. Kemudian menambah dua kolom, yaitu kolom nilai tengah dan kolom perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Diperoleh jumlah perkalian frekuensi dan nilai tengahnya adalah 3.438. Sedang jumlah dari frekuensinya adalah 40. Sehingga rata-ratanya diperoleh dari pembagian 3.438 dengan 40. Diperoleh hasil 85,955. Sama juga ya tadi ya, kelihatannya ya. Sama, Ya, Pak. Iya, sama. Pak. Jadi yang sudah dikerjakan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu semuanya benar. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari, kesimpulan apa yang bisa didapat atau diperoleh. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Saya. Siapa ini? Rona ya? Silahkan Ya. Rona. Jadi kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu langkah-langkah dalam menentukan rata-rata. Yang pertama, data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan titik tengah tiap interval. Yang kedua, menentukan perkalian titik tengah dengan frekuensi. Yang ketiga, menentukan jumlah frekuensi. Yang keempat, menentukan jumlah perkalian titik tengah dengan frekuensi tiap interval. Dan yang terakhir, menentukan min dengan rumus. Yang kedua, data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Terlebih dahulu mengubah data dalam bentuk histogram atau poligon frekuensi menjadi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, baru dilanjutkan menentukan min. Ya, terima kasih Rona. Tadi yang disampaikan betul ya. Betul apa ya kesimpulan yang sudah disampaikan Rona. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, Cukup, Pak. kita ke apa ini? Evaluasi ya, evaluasi. Silakan dipersiapkan handphonenya. Ini soal untuk evaluasi. Untuk link Google Form-nya juga sudah Pak Wahyu kirim tadi di WA Group. Silahkan dikerjakan, hasilnya dipoto, dikirim saja. Waktu mengerjakan 7 menit. Dimulai dari sekarang, dipersilahkan. Ya, waktu mengerjakan selesai dan Pak Wahyu lihat juga semuanya sudah mengumpulkan. Kita lanjutkan ke refleksi ya. Ya, Kita Pak. lanjutkan ke refleksi. Untuk pembelajaran hari ini silakan masuk ke menti.com. Masuk ke menti.com. Ini kodenya ya. 4929913. Silakan dijawab pertanyaannya, apa yang kalian pelajari hari ini?
Apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, matematika, Pak. Menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata. Ini dari poligon frekuensi. Mencari rata-rata. Menghitung rata-rata. Matematika wajib menghitung nilai rata-rata. Poligon frekuensi. Penyajian data. Saya telah mempelajari bagaimana cara mencari rata-rata. Matematika, menghitung rata-rata. Saya belajar mengikhlas dia, Pak. Apa ini? Siapa ini? Menghitung rata-rata data kelompok. Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Siapa? Hal apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Silahkan dijawab. Sudah paham semua? Sudah semua, Pak. Sudah paham, Pak. Jelas banget. Sangat paham. Alhamdulillah sudah, Pak. Paham semua, Pak. Paham semua. Sampai di sini sudah paham, Pak. Sangat paham. Lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga. Siap. Bagaimana respon kalian untuk pembelajaran hari ini? Bagaimana respon kalian untuk pembelajaran hari ini? Suka banget loh. Seru, suka banget. Full paham, full senyum. Ya. Ya. Cukup ya? Ya. Cukup. Ya. Terima kasih sudah melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada tugas ya. Ada tugas. Siap. Tugasnya ini sebentar. Untuk tugas ada 2 tugas. Tugas yang pertama menentukan rata-rata dari histogram, yang kedua menentukan rata-rata dari poligon frekuensi. Untuk tugas waktu pengumpulannya 1 minggu ya. Jadi waktu pengumpulannya 1 minggu dimulai dari hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari modus dan median. Jadi pada pertemuan yang keempat kita akan mempelajari modus dan median dari tabel distribusi frekuensi, kemudian dari histogram, dan dari poligon frekuensi. Terima kasih, selesai. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Pak Wahyu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.